Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar semuanya, ada sebuah kisah sang sufi penebar wangi. Dari namanya yaitu Fariduddin Abu Hamid bin Ibrahim atau lebih kenal dengan nama Namat, yang artinya si penyebar wangi. Meskipun sedikit sekali orang yang mengetahui tentang masa hidupnya, ada yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan di Nishapur, Persia Barat Laut sekitar tahun 506 Hijriah atau 1119 Masehi, dan meninggal pada tahun 607 Hijriah atau 1220 Masehi. Di Syekhunah dalam usia lanjut, sebagian besar biografi hidupnya bersifat legendaris. Juga dengan kematiannya di tangan seorang prajurit Genghis Khan. Nah, ini terkenal Genghis Khan. Attar pada awalnya adalah seorang penjual minyak wangi. Perjalanan hidupnya berubah pada saat hari ketika di toko minyak wanginya yang besar didatangi seorang fakir yang sudah tua renta. Attar ini segera bangkit dari tempat duduknya dengan menghina dan mengusir orang tua itu yang disangkanya adalah pengemis. Nah, ini orang kafir itu menjawab dengan tenang. Orang fakir atau orang miskin tadi menjawab dengan suara tenang, "Jangankan meninggalkan tokomu, meninggalkan dunia dan kemegahan dunia ini bagiku tidak sukar atau tidak sulit." Terus Attar ditanya, "Bagaimana dengan kamu? Dapatkah kamu meninggalkan kekayaanmu, tokomu, duniamu ini?" Akhirnya si Attar tersentak kaget. Dia menjawab spontan, "Bagiku juga tidak sukar meninggalkan duniaku yang penuh kemewahan ini, toko besarku, rumah mewahku." Sebelum Attar selesai menjawab, orang itu jatuh dari dia berdiri dan meninggal seketika. Akhirnya si Attar ini terkejut, kemudian besoknya ia menguburkan orang tua yang fakir itu. Dari kejadian itu, Attar kemudian menyerahkan toko miliknya itu kepada sanak saudaranya yang masih kerabatnya. Ia pun pergi mengembara. Attar mengembara tanpa membawa bekal sedikit pun untuk belajar dengan menemui para guru tasawuf. Nah, dia mengembara. Akhirnya beliau pun kemudian belajar dengan Syekh Buknadin yang terkenal. Dan setelah itu ia juga belajar dengan seorang sufi yang bernama Abu Sa'id bin Abil Khair. Setelah itu mulailah ia mempelajari sistem pemikiran sufi dalam teori dan praktek hidupnya. Terus selama 39 tahun Attar ini mengembara ke berbagai negeri, belajar di pemukiman para waliullah dan mengumpulkan tulisan-tulisan dari para sufi. Kemudian ia kembali lagi ke Nishapur dan ia melewatkan sisa hidupnya di kota itu, Nishapur itu. Attar memiliki pemahaman yang lebih tenang, yaitu tentang alam pemikiran sufi. Beliau hidup sebelum Jalaluddin Ar-Rumi. Jadi kalau ada waliullah Jalaluddin Ar-Rumi, ini sebelumnya adalah Attar. Sebagaimana sufi-sufi lainnya, ia juga banyak mengadakan perjalanan dan diantaranya adalah perjalanan menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Attar juga menjalankan ibadah haji dan ia juga banyak bergaul dengan tokoh sufi lainnya. Al-Attar diberi gelar oleh para sufi pada waktu itu pada masanya dengan sebutan Sayyidu al-Salikin atau cemeti atau pecut, cemeti orang-orang sufi, karena ia mampu memimpin mereka berada dalam petunjuk suci dan dapat membakar cinta mereka dalam menuangkan kisah rindu mereka
ke dalam karya-karya puisi ketuhanan yang indah. Nah, itu banyak karya-karya dari Attar. Adapun kitab-kitab yang telah ditulis Attar itu ada Taqdir al-Auliya, ada lagi Ilahi Namah, ada lagi Musibat Namah, ada lagi Mantek al-Toir. Kitab yang di atas adalah bagian dari 114 judul kitab yang tersebut yang ditulis dalam bentuk prosa atau puisi, prosa dan puisi. Di masa tuanya ia dikunjungi oleh Jalaluddin Ar-Rumi yang waktu itu masih muda. Kemudian Attar memberikan salah satu bukunya kepada Jalaluddin Ar-Rumi. Nah, Jalaluddin Ar-Rumi membandingkan dirinya sendiri dengan berkata, Attar telah melintasi 7 kota cinta, sementara kami hanya sampai di sebuah jalan tunggal. Nah, itu perbandingan Attar dengan Jalaluddin Ar-Rumi, tokoh tasawuf. Akhirnya setelah itu Attar meninggal dunia ketika sedang mengajar. Subhanallah, ketika mengajar tiba-tiba beliau meninggal dunia pada tahun sekitar 1220 Hijriah. Attar ditangkap saat berusia 110 tahun oleh pasukan barbar yang menyerang Persia di bawah pimpinan yaitu Genghis Khan. Ini sadis orangnya, tinggi besar, sadis. Pada tahun 1862 ditemukan sebuah batu nisan di luar Nishapur yang didirikan antara tahun 1469 dan 1506. Sekitar 250 tahun meninggalnya Attar, di nisan itu terukir inspirasi atau inskripsi dalam bahasa Persia yang berbunyi yaitu Allah kekal, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Pengampun. Jadi ini ada di batu yang tertuliskan tulisannya karya Attar 250 tahun. Terus di situ ada lagi tulisan di sini di Taman Aden atau di sini di Taman Aden bawah Attar menebarkan wangi pada jiwa orang-orang yang paling sederhana. Inilah makam seorang yang begitu mulia sehingga debu yang terusik kakinya akan merupakan kolirium di mata langit. Maka Syekh Attar Farid yang terkenal yang menjadi ikutan orang-orang suci, makamnya selalu wangi dengan nafasnya yang mengharumi setiap ruangan, setiap tempat. Bahkan di kedai, jadi atau juga punya kedai, sarang para malaikat, langit bagai botol obat semerbak dengan wangi sitrum. Bumi Nishapur akan terkenal hingga hari kiamat, karena orang yang termasyhur ini tembang emasnya terdapat di Nishapur, sebab ia dilahirkan di Zarwan di wilayah Gurukon. Nah, ini